Dalam cahaya redup lampu yang berkelip, seorang pria menghitung kepingan peraknya dengan tangan yang gemetar. Inilah si pengkhianat yang menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, Yudas Iskariot, nama yang identik dengan pengkhianatan. Tapi, bagaimana jika ada lebih dari sekadar tindakan pengkhianatan dalam kisahnya? Rahasia apa yang tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah, dan apa yang mendorong Yudas menuju nasib tragisnya? Simak video ini sampai tuntas agar mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah Yudas Iskariot. Yudas menggunakan 30 keping uang perak itu untuk membeli sebidang tanah. Sayangnya, di tanah itu Yudas jatuh dan perutnya terbelah, membuat semua isi perutnya keluar. Yudas Iskariot, atau Yudas, memiliki nama yang sama dengan Yehuda dalam bahasa Ibrani, yang berarti, Allah dipuji, atau pujian. Nama ini populer di kalangan orang Yahudi saat itu. Sedangkan, Iskariot, berasal dari kata, Sikari, sebutan untuk sekelompok kader pembunuh terlatih di antara pemberontak Yahudi, atau bisa juga berasal dari kata, Kiot, sebuah kota di selatan Hebron di Israel. Dalam bahasa Ibrani, Iskariot berarti orang desa Kiot. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus, atau Nabi Isa alaihi salam. Para murid ini, yang disebut Hawariun, terdiri dari Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon Petrus, Tadeus, Yahya bin Zabdi, Yakub bin Zabdi, Yakub bin Alpius, Yahuda, dan Yudas Iskariot. Mereka ini adalah orang-orang yang setia mendampingi Nabi Isa setelah beliau menerima wahyu pada usia 30 tahun, seperti disebutkan dalam beberapa kitab dan tafsir Ibnu Katsir. Para Hawariun dikenal karena pakaian putih mereka, yang menjadi ciri khas mereka. Dalam pandangan umat Nasrani, Yudas Iskariot menjabat sebagai bendahara, yang mengurus keuangan, namun, dikisahkan bahwa Yudas sering mengambil keuntungan pribadi dari posisinya, bahkan mencuri dari kas. Hal ini tercatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 5-6 yang berbunyi, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia juga digambarkan sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi pada akhirnya dianggap sebagai pengkhianat besar karena menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Mengutip buku Paradoks Iman Kristen yang ditulis oleh Ishak Sugianto, 2021, keserakahan Yudas Iskariot membuatnya melihat Yesus sebagai satu komoditas yang laku dijual. Ia pun berkhianat dengan menjual Tuhan Yesus. Pengkhianatan yang dilakukan Yudas membuat hidupnya berakhir dengan tragis. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa koin tersebut mungkin adalah tetradrachm, yang umum digunakan pada masa itu. Jika dikonversikan ke nilai saat ini, koin itu setara dengan sekitar Rp313.000. Dengan uang itu, Yudas memberitahu para imam Yahudi tentang keberadaan Yesus. Yudas memberikan tanda kepada para imam, orang yang ia cium adalah Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam Markus 14 ayat 44 yang berbunyi, "Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Maka, setelah Yudas mencium Yesus di Taman Getsemani, Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Taman Getsemani ini diyakini sebagai tempat Yesus berdoa untuk terakhir kalinya sebelum disalib. Setelah Yesus ditangkap, dia disiksa dan dihukum mati dengan cara disalib. Ketika Yudas mengetahui bahwa Yesus dihukum mati, dia merasa menyesal dan sedih. Dia mengembalikan 30 keping uang perak itu kepada para imam, tetapi mereka menolak menerimanya karena uang itu dianggap uang darah. Akhirnya, Yudas melemparkan uang itu ke bait suci dan pergi. Penyesalan Yudas Iskariot tidak disertai dengan pertobatan, ia justru membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Terdapat dua sumber yang menjelaskan akhir dari Yudas Iskariot. Ada yang mengisahkan bahwa akhirnya Yudas Iskariot bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon. Sebagaimana tercatat dalam Matius 27 ayat 3-5 yang berbunyi, "Pada waktu Yudas, yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan para ketua, dan berkata, 'Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.' Tetapi jawab mereka, 'Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri.'
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Menurut sumber lain Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Hakaldama, atau Tanah Darah. Pandangan Islam terhadap Yudas Iskariot termaktub dalam Al-Quran yang mengisahkan penyaliban Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 157. Dan perkataan mereka, bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam, utusan Allah, padahal tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi disamarkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisihan tentangnya selalu dalam keraguan mengenainya. Tiada pengetahuan mereka kecuali mengikuti dugaan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Tetapi Allah telah mengangkat derajat Isa kepadanya, karena Allah itu gagah dan bijaksana. Yudas digambarkan memiliki rencana yang jahat terhadap Isa al-Masih setelah acara jamuan makan malam Al-Maidah selesai, dengan membocorkan rahasia keberadaan sang Nabi kepada musuh-musuhnya, sehingga mereka melakukan penyerbuan terhadap persembunyian Isa al-Masih. Namun sesuai dengan janji Allah, bahwa rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang sudah membuat rencana itu sendiri, begitu pula halnya dengan diri, Isa al-Masih, telah diselamatkan Allah dari tragedi tewasnya di atas salib. Beliau diangkat ke langit dan akan kembali turun pada hari akhir nanti, untuk menemani Imam Al-Mahdi melawan Dajjal, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab, kecuali beriman kepadanya menjelang kematiannya. Pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Sementara Yudas yang merupakan otak dari semua rencana jahat itu akhirnya mati dengan mengenaskan, gantung diri dan tubuhnya jatuh terjerumus dalam keadaan perut pecah. Demikianlah kiranya Allah telah menentukan keputusannya untuk memberikan hukuman terhadap orang yang telah merencanakan hal yang keji atas diri nabinya dengan azab yang pedih. Dinukil dari Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tadskirah Jilid 2, ada pendapat yang meyakini bahwa Allah menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk kembali menguburkan di sana. Kemudian diperlakukan seperti manusia lainnya saat wafat seperti diurus jenazahnya, disyolati, dan dikuburkan di pemakaman para nabi. Ada riwayat yang menceritakan kisah sebelum diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit dalam sejumlah atsar. Kisah ini bersumber dari buku Kisah Para Nabi terjemahan Kashash Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas bercerita, ketika Allah hendak mengangkat Isa al-Masih ke langit, beliau pergi menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang dalam sebuah rumah. Di antara mereka terdapat orang-orang Hawariyun yaitu orang yang beriman. Kemudian Nabi Isa alaihi salam berujar, sesungguhnya, di antara kalian ada yang kufur kepadaku 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam kembali berujar, siapakah di antara kalian yang bersedia diserupakan wajahnya dengan wajahku, dan menduduki kedudukanku, untuk dibunuh lalu kedudukannya, menjadi sederajat denganku? Tiba-tiba seorang yang paling muda usianya di antara yang hadir segera berdiri, yakni Yudas Iskariot. Lalu ia berkata, aku bersedia. Nabi Isa alaihissalam kemudian memintanya duduk. Lalu, ia kembali mengulang perkataannya dan pemuda tadi segera berdiri lagi. Nabi Isa alaihissalam berkata, duduklah. Nabi Isa alaihissalam mengulangi kembali ucapannya dan ternyata yang berdiri pemuda itu lagi. Ia berkata, aku bersedia. Barulah Nabi Isa berkata, engkaulah orangnya. Kemudian ia diserupakan wajahnya oleh Allah sehingga benar-benar mirip dengan wajah Nabi Isa. Saat itulah, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit melalui lubang angin rumah itu. Setelahnya, kaum Yahudi datang mencari Nabi Isa. Mereka segera menangkap pemuda yang wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa itu. Kemudian mereka membunuh dan menyalibnya. Akhirnya, 12 orang pengikut Nabi Isa yang semula bersama dengannya dalam rumah itu menjadi kafir kepadanya. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berkata, dulu Allah berada di antara kita. Sekarang ia diangkat ke langit. Mereka dikenal dengan kelompok Yakubiyah. Kelompok kedua menuturkan, sebelumnya, putra Allah berada di tengah-tengah kita. Lalu dia mengangkat beliau menuju kepadanya. Mereka dikenal dengan kelompok Santuriyah. Kelompok ketiga mengatakan, anggota kita adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Isa adalah seorang hamba dan Rasul-Nya atas kehendak Allah.
Kemudian beliau diangkat ke hadiratnya. Mereka adalah kaum muslim. Kedua kelompok, Yakubiyah dan Santuriyah, yang kafir itu menjalankan persekongkolan dengan tujuan untuk melenyapkan dan menghancurkan kelompok muslim, hingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menjelaskan, kisah ini menjadi salah satu pendapat yang diyakini ahli mengapa Nabi Isa diturunkan ke bumi jelang akhir zaman. Dijelaskan bahwa Allah hendak menunjukkan pada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa yang diyakini mereka sudah terbunuh oleh mereka, justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal, pemimpin dan pembesar kaum tersebut di akhir zaman. Bagaimanapun, setiap kisah mengandung pelajaran berharga, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Ikuti channel kami untuk kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.